Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada? Kita jumpa lagi tentunya di program yang sangat kalian tunggu-tunggu pemirsa. Apalagi kalau bukan orasi, obrolan, inspirasi yang pasti akan menghadirkan dan membuat kita mendapatkan sebuah inspirasi untuk kehidupan kita selanjutnya. Luar biasa sekali ya. Tentunya bersama saya Iqbal Fatwa kurang lebih 60 menit ke depan saya akan menemani pemirsa TVRI Bengkulu. Ya, yang kali ini kita akan membahas satu tema tentang kehidupan kita, tentang alam kita, di mana tempat kita menginjakkan kaki di muka bumi ini. Dan tentunya saat ini sudah kehadiran di studio kita yang sangat luar biasa, yaitu bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Langsung saja kita perkenalkan, ada siapakah bintang tamu kita kali ini, dan tentunya ini ada dari teman-teman, rekan-rekan kita, abang-abang kita dari WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia untuk wilayah Provinsi Bengkulu. Dan langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar Bang? Sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat. Kita tos Oke. masih pandemi. Jos. Boleh perkenalkan dirinya Bang? Ya, perkenalkan saya Abdullah Ibrahim Ritonga. Panggilan akrabnya Baim Bang. Baim, Ya. Baim nggak pakai Wong. Ya, Baim aja ya. Baim aja. Oke, Ya. Bang Baim sehat dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Gimana Dan- kehidupan sehari-hari selama pandemi ini? Dan juga sudah vaksin Bang. Sudah Ya. vaksin 2. Baru vaksin pertama. Baru vaksin pertama. Oke, kita Ya. nantikan nanti update dari Bang Baim Siap, untuk siap. vaksin kedua. Kalau kalian penasaran dengan updatean vaksin dari Bang Baim, saksikan di Instagramnya ya. Oke, untuk Bang Baim, ini dari WALHI, Ya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Oke. Benar. Nah, Benar. kalau boleh tahu, Bang Baim di WALHI Bengkulu itu sebagai apa, Bang? Nah, kalau saat ini baru 2 bulan, Mm-mm. kurang lebih saya dimandatkan Ya. sebagai Direktur Eksekutif WALHI Daerah Bengkulu. Wow. Ya. Benar sekali pemirsa, benar yang apa Ya. saya katakan tadi, kita kedatangan tamu yang spesial langsung sebagai Direktur Eksekutif Ya. WALHI Bengkulu. Ya. Ini untuk cakupannya provinsi berarti Bang ya, Ya. bukan hanya kota. Dari wilayah kerja kita dari Mm-mm. Kaur sampai Muko-Muko Bang. Oke, Ya. Kaur Muko-Muko berarti 10 kabupaten, 1 Ya. kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Benar. Oke, benar sekali. Berarti baru 2 bulan ini. Ya, baru. Mudah-mudahan Ya. sampai seterusnya nanti Oke. semuanya lancar, Siap, siap. memegang penuh mandat yang sudah diberikan, yang Siap. sudah dipercayakan dengan Bang Baim. Oke, Bang Baim, langsung saja kita akan bahas mengenai organisasi yang saat ini dijalankan atau yang dipegang oleh Bang Baim, yaitu WALHI. Oke. Nah, tentunya kita semua yang ada di sini dan juga pemirsa TVRI Bengkulu penasaran, Oke. WALHI itu apa? Apakah Ya. ini satu band? WALHI beda ya? Beda Oke. sekali. Bang. Perbedaan WALHI. huruf kan? Oh, perbedaan huruf. Nah, dari huruf beda, visi Ya. misi juga Ya, beda, bidang betul. juga beda. Siap. Oke, WALHI pakai H. Ya. WALHI itu apa, Bang Baim? Jadi WALHI ini merupakan sebuah entitas organisasi non pemerintah. Non pemerintah. Ya, yang konsennya terhadap gerakan advokasi lingkungan hidup. Iya, Nah, jadi kata kuncinya itu advokasi, Bang. advokasi. Ya, advokasi ini kan gerakan pembelaan ya, Mm-mm. untuk pembelaan bagaimana hak-hak masyarakat ini dilindungi dan juga diakui oleh negara. Oh, oke. Ya, jadi WALHI kita bicara terkait dari apa ya, sejarah kenapa WALHI berdiri dari nasional hingga ke daerah. Mm-mm. Kalau kita sejarahnya, WALHI mulai dari tahun 1980. 1980 Ya. pertama kali WALHI berdiri di Indonesia. Ya, Oke. tanggal 15 bulan ini umurnya 41, Bang. Berarti WALHI Ya. baru saja berulang tahun. Ya. Tepuk tangan lagi dong, happy birthday untuk WALHI Ya. Indonesia. Ya. Semoga WALHI sukses terus, maju terus, Ya. tetap dengan tujuan, visi dan misi dari WALHI. Oke. Nah, jadi kenapa WALHI berdiri? Kalau kita melihat dari sejarah di Ya. tahun 80, ini kan kondisi lingkungan kita kan sangat kritis di tahun tersebut kan. Mm-mm. Sehingga memang dari gerakan-gerakan masyarakat sipil, Mm-mm. kemudian kelompok-kelompok pencinta alam, kelompok 10 lah saat itu kan. Kelompok 10 mereka itu menginisiasi membentuk forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Oke. dari tahun 1980. Berarti bisa kita tarik benang merah bahwa tujuan awal dari Walhi ini sangat sederhana sebenarnya, Bang. Ya. Melihat karena alam kita, kondisi Ya. alam kita pada saat itu bisa dikatakan Ya. sedang tidak baik-baik saja. Ya. Oke, dan akhirnya terbentuklah Walhi. Ya, jadi kondisi di tahun 1980, kondisi lingkungan kita itu kan mulai kritis. Bagaimana di situ ada eksploitasi hutan, Benar. eksploitasi sumber-sumber daya alam, sehingga memang disitulah bentuk kepedulian Walhi dengan kawan-kawan jaringan yang lain untuk menginisiasi terbentuknya Walhi. Oke, benar sekali. Apalagi tahun-tahun dulu itu 80-an itu Ya. semua daerah mungkin lagi dalam proses pembangunan infrastruktur berarti, Ya. Bang ya. Jadi kan di tahun 80 izin itu kan kalau kita melihatnya ada ketimpangan bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alam dan juga korporasi Oke. yang mengeksploitasi sumber daya alam. Itu ibarat langit dengan bumi ya. Ya, ibarat bumi dengan langit, terjadi ketimpangan yang sangat inilah. Benar sekali. Nah mungkin karena masyarakat kita mungkin ada yang awam tentang hukum, peraturan Ya. dan yang lain, makanya di sana Walhi mengambil peran di sana. Ya. Oke. Jadi dari tahun 80 kita mulai melakukan penyadartahuan dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ya kan. Kemudian kita melakukan gugatan terhadap salah satu perusahaan. Kalau sekarang ini di Medan namanya Toba Plap Lestari. Toba Pak Bestari. Ya, Oke. kalau dulu Inti Rayon. Heeh. Itu dari tahun 80 kita gugat karena melakukan pencemaran lingkungan. Oke, bukannya kemarin beberapa tahun silam lagi training topik Ya, dengan pengacara hebat Indonesia. ya. Oh, Itu oke. di tahun 80-an Walhi sudah menggugat karena bagaimana terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan Di oleh Danau Toba khususnya. ya di Oh, Inti Rayon kan. heeh. Nah, Oke, oke. nah, itu dia. Walhi jalan 17 tahun. Mm-mm. Walhi Bengkulu berdiri, Bang. Oke, setelah Tahun- 17 tahun ya. Walhi Indonesia di Bengkulu baru Tahun berdiri. tahun 1997. 1997. Ya, Oke. tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Ya, jadi Walhi Bengkulu ini baru 24 tahun. Heeh. Nah, jadi secara nasional Walhi di 28 provinsi, Bang. Oh, berarti sudah hampir seluruh Indonesia Walhi Ya, ada. dari 34 provinsi, Walhi ada di 28 provinsi. 28 provinsi. Ya. Salah satunya di Bengkulu. Salah satunya di Bengkulu, di wilayah kita kan. Gerakan advokasi ini kan ada dua, Bang. Ya. Ya, kita kan concernnya di advokasi litigasi dan juga advokasi non litigasi. Nah, kalau di advokasi litigasi, Walhi sudah banyak berkontribusi bagaimana dia bisa melakukan perubahan-perubahan kebijakan di aturan regulasi di Indonesia. Oke. Kalau kita melihat ke belakang di tahun 2009, Walhi berkontribusi untuk mendorong lahirnya regulasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oke, berarti Ya. Memberikan ide ke pemerintah dong. Ya, jadi- Luar biasa berarti ini peran Walhi. Ya. Berarti bisa memberi masukan ke pemerintah. Saat ini kita butuh satu undang-undang. Ya, di tahun 2009, Bang. 2009. Undang-Undang 32 tahun 2009. Heeh. Nah, kemudian kita juga melakukan memberikan masukan kepada pemerintah. Ada di pasal 66-nya, pasal 66, setiap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup itu tidak bisa dipidanakan dan tidak bisa diperdatakan. Oke. Ya, Berarti termasuk juga rekan-rekan Walhi atau juga masyarakat setempat yang mungkin daerah tempat tinggal mereka Ya. atau perkebunan mereka ternyata ada di mau bangun satu pabrik. Ya. Nah, berarti kalau saat mereka ingin menentang itu atau berupaya lewat jalur hukum, mereka tidak bisa dipidanakan. Ya, itu kalau di undang-undangnya, kebanyakan di faktanya kan Berbeda. masyarakat dikriminalisasi, Oke. diintimidasi, kan. Oke, Walhi masuk di sana untuk Ya. membantu. Jadi Walhi tetap garisnya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang
dizolimi oleh pihak korporasi tadi, Oke, industri berarti ekstraktif. rekan-rekan kita, keluarga kita dari Walhi ini adalah bisa dikatakan dari tim-tim relawan Ya, yang siap untuk membantu masyarakat kapanpun. Begitu masyarakat bingung untuk mengadu kemana, Ya. ngelapor kemana, akhirnya bisa langsung ketemu dengan rekan-rekan kita dari Ya. Walhi. Oke, kalau untuk Walhi di Bengkulu sendiri, Bang Baim, ini lokasi base camp-nya di mana, Bang Baim? nah kalau sekarang di Padang Harapan, Bang. Oh, Padang Harapan. Ya, di Jalan Serayu. Oke, nah jadi Ya. untuk masyarakat Bengkulu, Provinsi Bengkulu khususnya, jika Anda mungkin ingin tahu lebih banyak tentang Walhi atau pengen sharing juga Ya. bersama Walhi, bisa langsung datang ke base camp-nya Walhi yang ada di daerah Padang Harapan, Kota Bengkulu. Ya, kalau di Bengkulu, kalau kita dari tahun 97, Mm-mm. memang udah udah banyak lah kita berkontribusi untuk penyelamatan lingkungan hidup di Bengkulu kan. Mm-mm. Terakhir di tahun 2018 ini sebagai sebagai bentuk teguran dari Walhi ke pemerintah, kita menggugat salah satu perusahaan tambang batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah. Oh, oke. Ya, PT, karena dia melakukan eksploitasi batubara di kawasan konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabur. Oke, yang seharusnya itu tidak boleh ada pengolahan sumber daya apapun di sana. Ya, kawasan konservasi ini kan dia harus dilindungi karena dia berfungsi menjadi kawasan untuk di sekitarnya. Mm-mm. Itu nah, berfungsi sebagai daerah lindung untuk daerah sekitarnya gitu nah. Oke, mungkin bisa kita berkaca dengan provinsi-provinsi lain seperti provinsi yang ada di Kalimantan, bahkan di Pulau Jawa sekalipun sumber daya alam mereka itu banyak sekali yang dieksploitasi. Nah, sehingga mengakibatkan bencana alam tentunya. Efeknya akan ke sana nanti. Oke, tentunya rekan-rekan kita dari Walhi ini bukan tanpa alasan ingin membantu masyarakat. Justru dengan satu alasan yang utama itu menjaga biar alam kita ini tetap terjaga. Jadi antara masyarakat, alam, dan marga satwa yang ada di sekitar semuanya saling berkesinambungan. Seperti itu, Bang ya. Jadi ini kan menarik sebenarnya. Provinsi Bengkulu ini kan sedang melakukan review tata ruang, review tata ruang, kemudian untuk pelepasan kawasan hutan. Jadi Gubernur Bengkulu di tahun 2019 dia kan mengusulkan untuk pelepasan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu seluas 53.000 hektar. 53.000 untuk dijadikan hutan. Dilepaskan. Oh, dilepas. Ya. Bukan dijaga, tapi dilepaskan menjadi areal peruntukan lain. Oh, oke, mungkin pembangunan tambang dan lain-lain, mungkin mengundang investor. Pertanyaan kritisnya kan dari 53.000 hektar yang akan dilepaskan untuk dimasukkan di review tata ruang. Pertanyaan kritisnya untuk siapa? Apakah untuk masyarakat atau untuk korporasi? Ya kan, industri ekstraktif tadi. Benar sekali. Bang Baim, kita tahan dulu. Ini semakin seru loh obrolannya karena begitu tadi mengarah bahwa pemerintah akan melepaskan yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung, konservasi dan lain-lain, tapi ternyata akan diberikan untuk pengolahan sumber daya alam ke satu korporasi. Untuk siapakah itu? Jangan kemana-mana pemirsa TVRI Bengkulu, tetap saja di Orasi Obrolan Inspirasi. Baiklah pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Orasi Obrolan Inspirasi. Nah, tadi di segmen pertama pembahasan kita sudah mulai memanas ini ya. Dalam artian bahwa ada satu tanda tanya besar, khususnya bagi saya sendiri dan tentunya untuk masyarakat
Provinsi Bengkulu yang penasaran. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu sedang akan membuat susunan ulang tata ruang. Nah, tapi di sana akan ada ternyata infonya yang didapatkan oleh tim intelijen ada 53.000 lahan atau daerah konservasi yang seharusnya tidak boleh dilakukan apapun. Ternyata ini 53.000 hektar itu akan dilepaskan untuk berbagai macam keperluan dan juga kepentingan. Kita lanjutkan kembali dengan Bang Baim dari Walhi Provinsi Bengkulu. Bang Baim, Siap, Bang. 53.000 hektar lahan yang akan dilepaskan. Nah, ini benar nggak? Itu tadi isu-isunya untuk lahan tambang dan juga kepentingan-kepentingan korporat dalam tanda kutip ya. Seperti apa itu, Bang Baim, infonya? Ya, kalau dari analisis kita, ya kan dari Walhi Bengkulu dan juga kawan-kawan anggota, dia memang sangat erat kaitannya dengan pelepasan kawasan hutan ini untuk kepentingan korporasi. Sekarang di Bengkulu Utara, ini kan kemarin kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan media, di Bengkulu Utara tuh sedang ada proses untuk persetujuan AMDAL PT Inmas Abadi. Ya. Ya kan? Kalau kita cek di analisis spasialnya di petanya, PT Inmas Abadi ini kan hampir kurang lebih 4.200 hektar luasannya. Luas sekali. Ya. Sekarang lagi proses untuk persetujuan AMDAL di pusat, karena semenjak adanya Undang-Undang 11 tahun 2020, dia kembali ke pemerintah pusat, perizinan kembali ke pemerintah pusat. Nah, 4.200 hektar ada di 3 kawasan hutan dia masuk. Konsesinya masuk di kawasan TWA Sebelat, di HPKR Sebelat, dan juga di HPT Lebong Kandis. Oke. Ya, di mana 3 kawasan ini merupakan bentang Sebelat, ya kan, dan juga menjadi habitat Gajah Sebelat. gajah Sumatera. Oh, gajah Sumatera. Ya, Dan tentunya ini harusnya menjadi andalan objek wisata kita. Ya, artinya wilayah ini kan kawasan penting dan unik ya, betul. yang menjadi penyangga sumber-sumber kehidupan masyarakat dan juga habitat gajah Sumatera. Ya kan, kalau ini disetujui oleh pemerintah pusat, ini jelas berdampak negatif. Nah, 3 kawasan tadi itu masuk dalam skenario pelepasan kawasan hutan untuk review tata ruang Provinsi Bengkulu. Di daerah Muko-Muko, kemudian di daerah Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Ini ada 5 kabupaten yang kita coba analisis bersama kawan-kawan anggota Walhi. Ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan ada korporasi. sesuatu di sana. Oke. Oke. Nah, yang pastinya juga mari kita bersama-sama harus bisa dikatakan kita harus menggiring rencana pemerintah khususnya di Provinsi Bengkulu ini karena Bengkulu ini masih banyak sekali kawasan-kawasan hijaunya. Dan itu di sana banyak sekali mengandung sumber daya alam bisa dikatakan yang terbaik lah untuk ada di Indonesia ini. Contohnya saja di Kabupaten Lebong pun tambang emas di sana pun masih sangat banyak menyimpan emas-emas yang sangat luar biasa. Dan juga ada sumber daya gas juga di Lebong. Nah, ini kalau kita tidak jaga bersama, tentunya peran masyarakat harus aktif di sana. Tentunya nanti sumber daya alam yang kita miliki di Provinsi Bengkulu ini akan secara pelan-pelan akan hilang atau akan habis seperti itu. Ya. Pasca disahkan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, pemerintah daerah dia hanya punya fungsi untuk pengawasan. Oke. Ya kan, kalau di Undang-Undang 23 tahun 2014 kemarin, seluruh perizinan kehutanan, pertambangan, perkebunan itu kan ada di provinsi. Ya, kalau saat ini dikembalikan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu hanya punya fungsi untuk pengawasan. Oke, walaupun pemerintah provinsi kita sudah mengawasi dan ternyata itu akan mengganggu wilayah-wilayah sekitar, tapi ternyata pemerintah pusat memberikan izin untuk itu, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di
di beberapa tahun terakhir kan kita jelas Walhi dan kawan-kawan gerakan masyarakat sipilnya kan menolak Ya. menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena kita menilai Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat berdampak ya ancamannya untuk masyarakat. Ya, yang awalnya dia perizinan industri ekstraktif 35 tahun, ini bisa diperpanjang menjadi hampir 1 abad, 1 abad berarti 100 tahun. perusahaan yang akan mengolah sumber daya alam itu bisa saja mendapat izin 1 abad ke depan. Nah, kemudian ketika pemerintah daerah provinsi dia tidak mengeluarkan rekomendasi untuk perizinan, pemerintah pusat dia tetap mengeluarkan perizinan. Oke, tapi tentunya pemerintah pusat mempunyai tim Ya. khusus yang akan melihat apakah nanti dampak ke depannya. Ya. Nah, makanya kalau kita melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang Minerba yang terbaru, itu ancamannya sangat luar biasa terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat untuk generasi ke depannya. Oke, ternyata dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya dampaknya terhadap masyarakat, tapi justru ke alam Ya. juga turut terpengaruh. Ya, Oke, nah untuk selanjutnya untuk peran Walhi sendiri sampai sejauh ini kita dalam tanda konteks tadi untuk masalah tadi yang kan ada info 53.000 hektar Ya. lahan yang akan dilepas. Sampai sekarang upaya apa yang sudah dicoba dijalani oleh rekan-rekan kita dari Walhi? ya. Di tahun 2019 dan sampai saat ini kita ini kan lagi lagi membuatkan sebuah kajian dan analisis yang memang dia berbasis faktual. Nah, hasil kajian dan analisis faktual itu nanti kita akan sampaikan ke Kementerian LHK dalam waktu dekat ini untuk dipertimbangkan kembali. Karena update terakhir kan dari 53.000 hektar itu ada penambahan 60-an ribu hektar. Ditambah lagi. Ya, Oke, oke. karena terakhir ini kan dapat informasi dari kawan-kawan di tingkat TAPA ya. Tim terpadu pelepasan kawasan hutan untuk review tata ruang ini sedang sedang melakukan cross check di lapangan dari Kementerian LHK kan. Oke. Kemudian kita mendapatkan informasi ini juga dari kawan-kawan di tingkat TAPA dari 53.000 ada penambahan menjadi 60.000 hektar. 60.000 hektar yang akan dilepas. Berarti Ya. totalnya 60 tambah 35. 60. Enggak, dia ada penambahan kurang lebih 8 ribuan lah. Oh, 8.000-an Ya, lagi. 8.000 hektar Oke. di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu yang tersebar di Ya, berbagai macam 10 kabupaten. satu kota. Oke, mungkin termasuk juga infrastruktur yang sekarang lagi dikerjakan, pembangunan proyek tol. Ya. Nah, Oke. karena di Kabupaten Bengkulu Tengah, ya kan, lintasan tol itu kan dia sebagian masuk di kawasan hutan lindung. Ya. Oke, karena di sana akan dibuat apa? Kalau saya baca itu bukit barisan yang Ya. ada di daerah Bengkulu Tengah itu akan dijebol, Ya, akan dibuat betul. terowongan. Ya, betul. Oke, yang seharusnya itu mungkin ada alternatif yang lain yang bisa dilakukan. Ya. Oke. Karena juga kita melihat kepentingan tol ini kan ada kaitannya akses bagaimana sumber-sumber daya alam tadi bisa lebih cepat keluarnya. Oke. Ya. Ha-ha. Berarti mengarahnya tujuannya ke sana. Ya. Maka dari sekarang mungkin untuk pelepasan kawasan tadi sedikit dipercepat Ya. seperti itu. Hingga akhirnya nanti investor, tambang dan lain-lain Ya. mulai melirik Provinsi Bengkulu karena didukung dengan akses yang memadai. Ya. Oke. Nah, itu tadi mengenai di wilayah jalur darat. Ya. Nah, kalau kita berbicara di jalur laut, nah, peran Walhi, teman-teman dari Walhi ini seperti apa untuk mungkin bisa dikatakan mengamankan sumber daya alam yang ada di laut kita? Ya. Nah, 1 tahun terakhir ini kita kan fokus di Pondok Kelapa, Bang. Di Desa Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Ya. Kita menginisiasi dengan kelompok perempuan, ya kan, dengan masyarakat di sana untuk membentuk kelompok perempuan Sungai Lemau.
kelompok perempuan Sungai Lemau. Ya, Das Lemau ini yang bermuaranya langsung ke laut. Oke. Nah, kalau kita melihat dari faktanya, hampir 10 tahun terakhir ini ada berapa 1 kilo ya, 1 kilo wilayah yang sudah habis, wilayah pesisirnya abrasi, terjadi abrasi. Nah, kemarin kita coba melakukan penyadartahuan dengan masyarakat, kita membangun kesadaran bagaimana masyarakat juga bisa memulihkan wilayah kelolanya itu berbasis partisipatif. Ya, kemarin kita melakukan pendidikan lingkungan hidup dengan kelompok-kelompok perempuan di Sungai Lemau kan, di Desa Pondok Kelapa. Artinya memang ini penting untuk penyelamatan wilayah pesisir karena dia sangat berdampak terhadap desa-desa sekitarnya gitu. Oke, Ya. berarti rekan-rekan Walhi juga turut memperhatikan itu. Ya, Karena sampai saat ini pun di daerah Bengkulu Utara itu masih banyak daerah-daerah sekitar yang abrasi. ya, Apalagi akses menuju jalan ke Kabupaten Mukomuko. ya. Karena kan gini kalau kita lihat ya di proses penataan ruang, ya kan, kabupaten dia harus tegas. Yang mana wilayah lindung itu memang harus dilindungi, kawasan lindung. Faktanya hampir di sempadan sungai dan juga di sempadan pantai itu ditanami perkebunan kelapa sawit. Benar. Ya, Betul. artinya kan kalau faktanya kita lihat ini sangat berdampak, ya kan, memicu terjadinya longsor, abrasi, yang seharusnya wilayah pesisir itu menjadi green belt-nya gitu, Ya, ya kan, pertemuan antara daratan dengan pesisir, sabuk hijaunya gitu. benar. Harusnya jadi zona hijau. Iya, sabuk Mungkin hijau. hutan bakau. Iya, itu nah. Oke, tapi ternyata di lapangan keadaannya berbeda. Ya, Bengkulu ini kan unik ya. 525 km pesisir pantai Bengkulu dan juga langsung berhadapan dengan kawasan samudra. Samudra, benar sekali. Ya, Kawasan daerah pantai terpanjang bisa Ya. dikatakan. kemudian Bengkulu juga diapit oleh dua kawasan bukit barisan ya. Kawasan TNKS dan TNBBS. Gitu. Upaya Walhi sendiri untuk menjaga, bisa dikatakan untuk menjaga daerah pulau-pulau yang ada di Provinsi Bengkulu seperti apa, Bang? Ya. Nah, seingat kita sebelum di tahun 2015 kawan-kawan di Walhi dan jaringannya dia melakukan saya lupa istilahnya Bang ya. Jadi dia ada proses pemulihan terumbu karang yang ada di Pulau Tikus tersebut. Gitu. Nah, kalau kita melihat di tahun 97 sampai 2000-an, Walhi juga melakukan advokasi di Pulau Enggano, Bang. Ya, di Pulau Enggano, ya kan, kalau kita mendapatkan informasi sejarahnya, dulu di situ ada perkebunan yang mau melakukan eksploitasi, kemudian kita berhasil dengan masyarakat untuk mempertahankan wilayah kelolanya dari ancaman pembukaan lahan yang dilakukan oleh perkebunan skala besar di tahun 2000-an. Nah, saat ini sedang diadvokasi oleh kawan-kawan kita di mitra strategis Walhi, kawan-kawan Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan advokasi untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Enggano dan di beberapa kabupaten lainnya. Gitu. Oke, seperti itu pemirsa. Ya. Karena Bengkulu ini sangat unik sekali. Ya. Bahwa kita juga punya pulau yang sangat eksotis sekali. Ya. Mungkin bisa saja dari pemerintah Provinsi Bengkulu jika ingin mengembangkan Pulau Enggano dan juga Pulau Tikus akses ke sana. Kalau sampai saat ini kan untuk kapal menuju ke Enggano itu 1 minggu 2 kali. Ya. Nah, mungkin bisa ditambah seminggu 4 kali. Ya. Jadi orang ingin melihat Pulau Enggano pun juga semakin enak karena akses menuju ke sana lancar seperti itu. Nah, untuk Bang Baim, tadi kan kita sudah banyak sekali ngobrol bagaimana tentang peran serta Walhi dalam mendampingi masyarakat, dalam juga turut serta menjaga alam ini. Dan kalau boleh kita tahu semua ini, sebenarnya visi dan misi dari Walhi itu seperti apa? Nah, visinya
menegakkan kedaulatan rakyat, Oke. ya kan, memperjuangkan hak-hak rakyat atas wilayah kelolanya. Nah, itu visi besarnya. Nah, kalau misinya dia bagaimana memperluas gerakan tadi, membangun isu bersama dengan kawan-kawan, kemudian memperkuat di internalnya. Nah, Oke. Kalau untuk misinya, ya, misinya kalau secara keorganisasian dia memperluas gerakan dengan kawan-kawan jaringan masyarakat, gerakan masyarakat sipil lainnya. oke. Nah, Ya. kita bisa lihat di monitor kita, di layar monitor. Nah, ini di sana juga peran dari Ya, Walhi. ya. Ini Oke. ini kita sedang melakukan apa ya, penguatan di organisasi rakyatnya. Oke, termasuk dalam misi dari Walhi. Ya, Jadi turut serta bagaimana untuk memberi edukasi ke ya. masyarakat. Nah, ini yang tanggal 15 Oktober Oke, kemarin. rumah kita, rumah gerakan Ya. rakyat. Ada Instagramnya juga loh pemirsa. Ya. Kalau pemirsa juga penasaran tentang aktivitas dari Walhi, bisa lihat di Instagramnya di Walhi Bengkulu, huruf kecil semua tanpa spasi. Ya. Oke, berarti kalau di sini kita lihat Walhi langsung terjun. Nah, Ya. apakah berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait? Nah, kalau kita apa ya, Walhi sebenarnya dengan pemerintah itu dia tetap oposisi. Oh, oke. Ya, karena jelas di dalam statuta Walhi, Walhi tidak berafiliasi dengan pemerintah, Walhi tidak berafiliasi dengan partai politik, Ya, Walhi tidak berafiliasi dengan perusahaan. oke. Ya, Walhi berdiri sendiri. ya independen Oke, dia. independen. Nah, Oke, tapi tentunya di sini juga mungkin bisa diajak kerjasama mungkin pemerintah sejauh ini. Nah, ini ada pertanyaan juga ini. Sejauh ini bagaimana dengan upaya Walhi untuk bersama dinas-dinas terkait seperti dinas lingkungan hidup, BKSDA dan lain-lain seperti apa? Nah, posisi kita ini kan sebagai kontrol ya, sebagai alarm bagi pemerintah, ya kan, untuk apa ya, memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Ini loh yang harus diupayakan oleh pemerintah Ya. sesuai dengan relnya gitu. Oke. Ini tetap pada posisinya kita oposisi terhadap pemerintah. Oke. Ya, Kita tahan lagi, Bang Baim. Ya. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana akhirnya nanti peran Walhi untuk kehidupan kita semua dan juga untuk turut serta dalam menjaga sumber daya alam dan juga Ya. alam yang ada di Provinsi Bengkulu ini ya. Oke. Jangan kemana-mana, pemirsa TVRI Bengkulu, saya Iqbal bersama Bang Baim akan kembali lagi di hadapan Anda semua, tetap saja di Orasi Obrolan Inspirasi. Kita kembali lagi pemirsa TVRI Bengkulu di Orasi Obrolan Inspirasi bersama narasumber luar biasa kita. Ada Bang Baim selaku Direktur Eksekutif dari Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu. Kita akan lanjutkan lagi obrolan ini dan tentunya ini adalah merupakan ujung-ujungnya ya. Di episode kali ini bersama Walhi. Bang Baim, untuk kegiatan dari Walhi sendiri sejauh ini dari awal Walhi berdiri sampai sekarang seperti tadi yang saya tanyakan, sudah sejauh mana Walhi bersama dengan dinas-dinas terkait bekerja sama, bisa dikatakan berkolaborasi dalam menjaga alam yang ada di Provinsi Bengkulu ini? ya, kita tetap posisi Walhi ya kan, positioning Walhi itu oposisi, Ya. ya kan, independen. Karena dia merupakan entitas organisasi non pemerintah. Oke. Fungsi Walhi dia bagaimana
menyelamatkan sumber-sumber kehidupan masyarakat tadi. Oh, oke. Artinya posisi Walhi itu dia memberikan rekomendasi kepada pemerintah Mm-mm. untuk tetap pada relnya, Mm-mm. ya kan? Kita mendorong dan juga mendesak negara, pemerintah untuk berpihak terhadap keselamatan sumber-sumber kehidupan dan penghidupan rakyat. Oke. Jelas posisi Walhi mendesak negara, Mm-mm. ya kan? Berdasarkan analisis, kajian dan faktual lapangannya. Oke, Itu yang kita berarti sampaikan ke pemerintah. bukan hanya semata-mata omongan kosong yang Ya, disampaikan oleh rekan-rekan Walhi, tapi apa adanya yang seperti ya, teman-teman Walhi lihat di lapangan ya, seperti apa ya. Oke, dan kita bisa lihat juga di layar monitor kita ini, saya tertarik dengan gambar yang ada di belakangnya itu. ya, Nah, ini kita lihat bumi kita, terus ada sosok perempuan, daun-daun hijau. Nah, ini mungkin Bang Baim bisa jelaskan ini gambaran seperti apa sih? ya. Nah, kemarin kita berkolaborasi dengan kawan-kawan seni, ya Mm-mm. kan? Kawan-kawan seni yang konsennya di mural ya, Mm-mm. mural dan juga kemarin sekalian musikalisasi puisi. Ya. Nah, kemarin kita memberikan tema dengan kawan-kawan seni, Walhi Rumah Kita, Walhi Rumah Gerakan Rakyat. Nah, kalau filosofi yang disampaikan oleh kawan-kawan mural kemarin, Mm-mm. dari gambar ini filosofinya bumi ini ibu kita gitu. Oh, oke. Ya, ibu bumi bagaimana kita harus mempertahankan untuk keselamatan generasi anak cucu ke depannya gitu. Oke, jangan sampai kita durhaka dengan ibu. Ya, jadi tetap kita jaga, kemudian kita proteksi yang menjadi sumber-sumber kehidupan dan penghidupan rakyatnya. Oke, benar Ya, sekali. Ngomong-ngomong soal bencana, ini Bang Baim. Akhir-akhir ini, ya, Kota Bengkulu khususnya, bahkan juga di Provinsi Bengkulu, yang ada di wilayah Bengkulu Tengah, terus juga Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu sendiri, akhir-akhir ini sedang tertimpa musibah, ya, bencana alam, yaitu banjir. ya, Nah, tentunya sebab akibat dari banjir ini bukan hanya dari takdir Tuhan semata, ya, tapi ada dampaknya yang kita sendiri yang buat. ya. Nah, kalau menurut Bang Baim seperti apa? Nah, kalau kita melihatnya gini, Bang, Mm-mm. bencana alam ini tidak semata-mata yang diakibatkan oleh pengaruh alam ya, Mm-mm. tapi memang dipicu oleh ada ulah pihak-pihak yang memang dia melakukan eksploitasi di sumber daya alamnya. Oke, yang tadi sempat juga Bang Baim katakan ya, Ya, yang seharusnya menjadi daerah konservasi, tapi ya, diberikan izin untuk pertambangan kah itu atau dan lain-lain. ya. Nah, kalau kita melihat di Das Bengkulunya, Mm-mm. dari 51.000 hektar luasannya, Mm-mm. itu udah 32 ribu Ya. udah alih fungsi, Mm-mm. ya kan, udah beralih fungsi menjadi lahan pertambangan, Mm-mm. perkebunan skala besar dan juga perkebunan monokultur yang dilakukan oleh masyarakat. Oke. Nah, sebenarnya kemarin gini Bang, kita melihat banjir ini kan dia harus komprehensif ya, Mm-mm. hulu, tengah, hilir. Nah, kalau kita di bagian hulu ini kan daya dukung ya, Ya. daya dukung bagaimana kemampuan suatu lingkungan satu kesatuan ekosistem itu untuk mendukung aktivitas dan juga makhluk hidup yang ada di sekitar bagian hulunya. Bagian hulu. Ya, kemudian di bagian hilir ini kan daya tampungnya gitu. Mm-mm. Jadi bagaimana suatu kemampuan ekosistem lingkungan hidup ini untuk menampung zat-zat dan juga material yang ada dari hulu Dari hulu ya, ke hilir. Oke. Nah, di hulu daya dukungnya sudah semakin menurun, Mm-mm. ya kan, semakin menurun dan juga kritis. Begitu juga yang di bagian hilirnya, daya tampungnya juga semakin kritis. Daerah-daerah catchment area sudah alih fungsikan menjadi permukiman, kemudian perkebunan dan lain sebagainya. Di daerah hulu kayak gitu juga. Artinya kan ini ya berdampak, ya kan, di hilir dia Oke. dampaknya, di hulu penyebabnya gitu. Oke. Yang di sini memberikan keluaran Ya. bisa dibilang dari hulu
curah hujan sudah tinggi, Ya. terus daya tampung juga tidak ada yang memperkuat Ya. di sana. Jadi semua air hujan turun Ya. pada saat di hilir, Ya. daya tampung juga tidak ada. Ya. Yang seharusnya menjadi daerah resapan air mungkin, ataupun juga sungai kita yang seharusnya kedalamannya berapa meter, Ya. atau juga daerah sana tidak boleh ada pembangunan dan Ya. lain-lain, tapi ternyata di lapangan daerah hilir semua pemukiman di Daerah-daerah catchment area ya, Ah, daerah resapan air ini udah dialih fungsikan. sudah dialih fungsikan. Itulah Ya. penyebab dari banjir. Ya. Oke, selain tadi sudah takdir Tuhan bahwa ada juga tangan-tangan jahil di sana Ya. yang mementingkan untuk kepentingan perut sendiri. Ya. Bisa dikatakan seperti itu, Ya. Bang Baim ya. Nah, kalau untuk upaya dari rekan-rekan Walhi, Nah, sebenarnya kan kita melakukan upaya ini kan di tahun 2018 kemarin, Bang. mm-mm, Nah, karena ada salah satu perusahaan tambang yang termasuk di Das Lemau di Das Bengkulu tadi, mm-mm, perusahaan PT dia melakukan eksploitasi di Taman Buru Semidang Bukit Kabu. Nah, sehingga kita melakukan gugatan di peradilan. Saat ini sedang proses kasasi di Mahkamah Agung. oke, Nah, artinya di 2018 ini sebagai bentuk bentuk tamparan bagi pemerintah, bentuk teguran bagi pemerintah. Segera dong dilakukan evaluasi bagi seluruh perusahaan yang melakukan eksploitasi di oke. Das Bengkulu. Karena sudah ada satu contohnya. Ya, kita melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum Mm-mm, oke. perusahaan tambang batubara PT. Nah, ini sebagai bentuk tamparan dan juga teguran keras bagi pemerintah. Ayo dong segera dievaluasi. Oh, Ya, karena kalau analisis kita ada 8 perusahaan tambang yang melakukan eksploitasi di bagian hulu, dan juga dari 8 perusahaan ini itu dia ada 4 perusahaan yang sudah habis masa izinnya dia tetap melakukan eksploitasi oke. dan juga tidak melakukan pemenuhan kewajiban reklamasi pasca tambang. Nah, kalau kita lihat ini yang di awal tadi kita bicarakan, Ya. bahwa di daerah Sebelat Landscape and Future. Ya, bentang alam sebelat. Oke, dan Ya. ini sekarang sudah berjalan tambang tersebut. Ya, statusnya kan operasi produksi. Nah, oke. Saat ini sedang proses Ah. persetujuan AMDAL, Mm-mm. dokumen lingkungan perusahaan analisis mengenai dampak lingkungannya. Nah, hampir seingat kita kemarin itu kurang lebih 50-an ya. 50 organisasi jaringan gerakan masyarakat Ya. sipil tadi itu melayangkan surat ke Kementerian LHK untuk tidak menyetujui AMDAL. Izin itu tadi. Ya. Izin AMDAL. Ya, dokumen lingkungannya. Karena kita dengan kawan-kawan yang memang wilayah ini kan menjadi wilayah kawasan yang penting dan unik ya, penting dan unik. Kawasan bentang alam sebelat ini sebagai habitat gajah, Betul. gajah Sumatera dan juga menjadi penyangga bagi sumber-sumber kehidupan rakyat di bentang alam sebelat. Oke, nah kalau kita lihat memang Ya. di gambar ini itu daerah tambangnya berbatasan sekali dengan garis sungai Ya, dan juga tempat kehidupan dari gajah Sumatera. Ya. Nah, kalau secara kita lihat kasat mata tentunya ini sangat berdampak sekali. ya, ini sangat berdampak negatif Mm-mm. jika persetujuan AMDAL ini diberikan ke PT. Itu yang akan memberikan izinnya adalah dari pemerintah pusat. Ya. Kita lihat pemirsa, ini adalah Instagram dari Walhi Nasional Ya. dan ini sudah masuk ke Instagramnya dari Walhi Nasional mengenai daerah konservasi yang ada di seputaran Gunung Sebelat, Bentang Alam Ya. Sebelat Ya. ya. Nah, ini kawasan Bentang Alam Sebelat merupakan salah satu bentang Bukit Barisan yang menjadi Ya. ikon konservasi di Provinsi Bengkulu. Ya. Menjadi hulu dari sungai-sungai besar di Bengkulu seperti Sungai Sebelat, Sungai Ketahun dan Ya. juga Sungai Majunto. Tapi ternyata sekarang di sana sedang diproses ya izin AMDAL untuk salah satu tambang batu bara. Ya. Nah, balik lagi di sini kalau kita lihat menjadi hulunya sungai, otomatis akan berdampak nanti ke hilir. Ya. Bencana banjir, Ya. terus juga air bah dan lain-lain seperti itu ya. Ya. Oke, kalau bahas soal ini, kendala sejauh ini seperti apa, Bang Baim? Nah, kalau
Kalau kita melihatnya gini Bang, sebenarnya bukan kendala ya, tapi memang menjadi sebuah tantangan untuk ke depan dalam proses yang tadi kita sampaikan di Undang-Undang Cipta Kerja ya, Ya. Undang-Undang 11 tahun 2020. Artinya memang wewenang pemerintah daerah ini dikembalikan lagi ke pusat. Ke pusat. Artinya memang tantangannya lebih besar gitu. Bagaimana kita bisa memperkuat jaringan gerakan masyarakat sipilnya dengan kawan-kawan yang ada di nasional. Oke. Kemudian kita juga mendesak dengan pemerintah daerah, ya kan, kalau memang dia mempunyai political will yang tinggi, keinginan politik yang tinggi untuk melindungi sumber-sumber kehidupan masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu. Artinya pemerintah daerah juga harus berani dan juga dia tegas untuk berkomitmen, ya kan, secara political will-nya dia tidak merekomendasikan, Oke. ya kan, dia tidak merekomendasikan. Itu sebenarnya yang menjadi bentuk sebuah political will yang tinggi dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah, oke. Ya, Jadi pemerintah daerah ini harus juga secara bisa dibilang dalam tanda kutip mati-matian untuk membela daerahnya. ya, Ini biar pemerintah pusat ada pertimbangan sehingga tidak memberikan izin, ya, oke, terhadap tambang-tambang yang melakukan eksploitasi, Ya, bisa benar. dikatakan eksploitasi alam. nah, Oke. Dan untuk Bang Baim sendiri dan juga rekan-rekan Walhi, ya, harapan kedepannya apa sih Bang Baim? ya. Harapan kedepannya gini Bang. Ini kan momentumnya sedang banjir ya. Bengkulu sedang banjir, kemudian Bengkulu sedang melakukan review tata ruang, pelepasan kawasan hutan menjadi non kawasan hutan. Artinya gini Bang, kalau kita melihat banjir, tadi udah kita sampaikan kondisi di hulu, di tengah dan di hilir. Kemudian di Das Bengkulu ini ada 8 perusahaan tambang. Oke. Seingat kita ada 4 yang izinnya sudah habis. Kemudian dia tetap melakukan eksploitasi. Kemudian perusahaan tersebut juga tidak melakukan pemenuhan kewajiban reklamasi pasca tambang. Artinya segera pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi dan juga penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan eksploitasi di Das Bengkulu. Oh, Das Bengkulu. Tapi tentunya rekan-rekan Walhi sudah mungkin menyurati dari pemerintah pusat sendiri. Ya, karena gini Bang, 2018 itu sebenarnya menjadi teguran bagi pemerintah. Oke. Ya, karena salah satu perusahaan tambang itu dia melakukan eksploitasi termasuk Das Bengkulu ya. Ya. Nah, artinya gini, untuk jangka waktu dekat ini, ya kan, pemerintah daerah kalau dia memang punya komitmen yang tinggi terhadap penyelamatan sumber-sumber kehidupan masyarakat, dia harus segera membuat sebuah kebijakan legal formal, moratorium. Moratorium ini kan penundaan izin, melakukan monitoring dan evaluasi bahkan ke penegakan hukum Oke. jika ada perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan hidup. Oh, Ya. berarti pemerintah daerah kita juga bisa melakukan itu, Ya, moratorium. moratorium. Ya. Oke. Karena dia posisi pemerintah ini kan disitulah bentuk keberanian dan komitmen dia terhadap suatu daerah. Oke. Kalau kita belajar sudah banyak Bang kepala-kepala daerah yang di luar provinsi Bengkulu dia berkomitmen untuk menjaga wilayah kelola masyarakat. Kayak terakhir kemarin di Papua, seingat kita di Papua ya. Ya. Bupatinya sudah melakukan evaluasi dan bahkan pencabutan izin di perkebunan kelapa sawit, melakukan pencabutan izin perkebunan kelapa sawit. Kemudian di kepala-kepala daerah yang lain dia melakukan monitoring, evaluasi tambang, bahkan penegakan hukum gitu. Oke. Nah, jadi harapan kita semua di sini tentunya untuk pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri harus memang benar-benar berani untuk bertindak kalau memang ternyata satu perusahaan itu izinnya sudah habis, ternyata mereka tidak juga melakukan yang namanya reklamasi setelah habis melakukan tambang itu, maka mereka harus segera bertindak cepat untuk langsung menegur secara tegas setegas-tegasnya ke perusahaan tersebut seperti itu ya. Apa yang sudah Bang Baim
memberi apa Ya. ya yang sudah dari rekan-rekan Walhi lakukan gitu ya. Karena Oke. gini Bang, Mhm. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan HAM. Oke, termasuk Ya. dalam HAM. Ya. Jadi bukan hanya HAM itu bukan hanya ke dalam fisik, Bukan. tapi ternyata dalam Ya. bentuk yang lain juga ada ya. Ya. Oke. Dia dilindungi oleh HAM. Mhm. Benar. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oke, berarti merupakan- kalau lingkungan kita tidak baik, tidak sehat, Ya. berarti pemerintah atau kita juga mengalami pelanggaran HAM di Ya. sana. Oke, luar biasa sekali kita mendapatkan inspirasi kali ini. Dan untuk Bang Baim, mewakili dari Ya. Walhi Bengkulu, untuk pesan untuk kita semua, Ya. tadi kan harapannya untuk alam kita ke depannya, Ya. dalam pergerakan Walhi ke depannya, dan sekarang adalah pesan untuk masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, mungkin dalam upaya bagaimana sih peran serta masyarakat ini untuk menjaga alam dan juga sumber daya alam Ya. serta hutan yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Silakan Bang Ya, Baim. pesan untuk seluruh adik sanak segalonyo yang ada di Bengkulu, jaga alam maka alam menjaga kita. Oke. Ya kan? Artinya kita diciptakan di bumi ini sebagai Khalifah fil ard, ya kan? Ya. Bagaimana manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi. Artinya dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap alam. Bagaimana relasi kita dengan alam, kemudian relasi kita dengan masyarakat yang lainnya, gitu. Untuk sama-sama kita berupaya dan juga menjadikan ini sebuah tanggung jawab bersama, bagaimana kita memproteksi wilayah kelola masyarakat di wilayah masing-masing. Kuncinya masyarakat harus memikirkan untuk generasi anak cucu ke depan. Oke. Ah, Jadi pikirkan sekarang, Ya. nanti. ya, Oke. Jangan hanya memikirkan isi dompet sekarang ya, saja ya. betul. Artinya masyarakat harus melakukan proteksi terhadap wilayah kelolanya di wilayah masing-masing. Oke, seperti itu pemirsa TVRI Ya. Bengkulu, pemirsa Orasi. Nah, yang pastinya tadi alam itu adalah punya kita. Jadi kalau bukan kita yang menjaga, tidak mungkin juga orang luar negeri sana yang akan menjaga Ya. alam yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Jadi sebaiknya tadi yang seperti sudah Bang Baim katakan bahwa jagalah alam kita, maka alam akan menjaga kita. Kalau kita tidak menjaga alam, maka alam akan berhenti bernyanyi ya. Ya, Oke, alam berhenti bernyanyi seperti tadi, alam sudah marah, dikasih banjir, dikasih tanah longsor, dikasih bencana dan Ya. lain-lainnya. Dan tentunya juga atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Oke, Bang Baim, terima kasih atas Siap, waktunya Bang. kali ini. Sama-sama. Mewakili rekan-rekan dari Walhi, sukses terus untuk Walhi. Oke, Maju Bang. terus. Siap. Dari saya juga bersama pemirsa TVRI Bengkulu juga turut mendoakan agar Walhi di Provinsi Bengkulu ini semakin berkembang terus, apa yang sudah direncanakan ke depannya berjalan dengan lancar, dan upaya-upaya untuk melindungi alam yang ada di Provinsi Bengkulu ini semuanya diberikan kelancaran. Oke. Amin. Sekali Amin, lagi Bang. terima kasih untuk Bang Baim. Siap, Bang, Salam siap. untuk rekan-rekan Siap. Walhi yang ada di base camp-nya. Ya. Dan sekali lagi untuk pemirsa TVRI Bengkulu, kalau Anda ingin ngobrol lebih banyak bersama rekan-rekan kita dari Walhi, silakan Anda bisa langsung datang, pintu terbuka. Ini 24 jam atau 26 jam pintunya? 25 jam, Bang. 25 jam, oke. Kalah ya minimarket ya. Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu sehari 25 jam pintu basecamp Walhi terbuka. Jadi silakan saja langsung datang. Boleh Bang Baim alamat basecampnya? Ya, di Jalan Serayu nomor 8, RT 8, RW 3, Kelurahan Padang Harapan. Oke, sudah diberikan itu 2 kali tadi di opening sudah dikasih tahu. Ya. Sekarang kita beritahukan lagi agar pemirsa TVRI Bengkulu semakin tahu, semakin dekat dengan Walhi. Ya. Dan tanpa terasa Bang Baim, Siap, Bang, siap. kurang lebih sudah 600 menit maunya. Ya. Maunya 600 menit tapi tanpa terasa 60 menit juga kebersamaan kita di orasi kali ini. Dan akhir kata saya Iqbal Fatwa bersama Ya. Bang Baim selaku Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu. Benar Bang Baim? Benar, Bang. Terima kasih dan juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus orasi, obrolan, inspirasi yang akan mengangkat tema-tema yang sangat luar biasa lainnya di episode yang akan mendatang dan tentunya akan menghadirkan inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa saksikan terus TVRI Bengkulu, tentunya orasi, obrolan, inspirasi.